Saya tanya dulu Bang Suma sekarang ya, Bang Suma. Misi Bang Suma ya. Iya bang, iya bang, Sorry iya bang. agak agak lama. Begini, saya kan Kristen, jadi saya mau tanya yang gimana caranya orang mau seperti tadi nyambung tadi siang kan, tapi karena Iya. waktu kurang, jadi agak buru-buru untuk masuk ke Islam Banjir atau itu. ke Muslim. Apakah ada cara yang lain atau hanya lewat baginda Nabi Muhammad jalannya? Jadi gini bang, kalau menjadi seorang Muslim itu berarti harus tunduk kepada apa yang menjadi ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di dalam Islam itu sama seperti ajaran para nabi yang ada di kitab saudara, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin kemudian nuzul menjadi makhluk. Ya, Ya, itu jelas itu. Lalu bagaimana cara Ya kita benar. kemudian mengenal Tuhan kita? Bagaimana cara Tuhan kita itu kemudian berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada kita? Tentu dengan cara mengutus duta atau orang-orang pilihan yang di dalam konsep agama samawi disebut nabi atau rasul. Nah, sehingga untuk menjadi seorang muslim yang harus mengikuti nabi tersebut yang diutus untuk membawa risalah tersebut. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang Islam, maka harus mengakui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah. Baru kemudian bisa tunduk kepada aturan main yang diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjadi seorang Islam harus melalui beliau, karena beliau yang datang kemudian menyempurnakan agama Islam itu sendiri. Seperti itu, Bang. oh, seperti itu ya. Sebab kalau Iya. apa namanya Kristen itu punya apa namanya ketika mau masuk Kristen itu harus melalui sakramen. Kalau makanya saya tanya ke Bro Panji, kamu gereja apa? Kalau gereja aliran dia harus melewati baptisan air atau baptisan selam yang sering kita dengar. Itu menjadi syarat utama mutlak untuk menjadi keanggotaan gereja dan apa namanya jadi istilah di gereja aliran jadi anak Allah, anak Tuhan, anak Yesus itu harus lewat baptisan air seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi syarat-syarat seperti ini yang saya maksudkan perbedaannya untuk Islam dan Kristen ini kalau saya mau lihat ya, saya mau lihat dengan kasat mata manusia, memang kalau di Kristen butuh waktu yang lama untuk dia bisa jadi orang Kristen. Sebab kalau mungkin bisa bantah ya saya Bang Suma ya, masuk Muslim justru mudah sekali untuk bisa jadi mualaf atau masuk Muslim. Jadi menurut Bang Suma untuk proses-proses seperti ini, kalau bahasa gerejanya sakramen-sakramen seperti ini masih lebih gampang kayaknya di Muslim. Gimana Bang? Iya. Sebenarnya kalau di Islam itu betul, hanya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, orang tersebut ketika melafalkan itu dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari manapun, maka orang itu sudah Islam. Tapi Islam belum tentu Muslim dia. Oh ya. Iya, dia sudah Islam, Oh tapi ya. belum tentu Muslim. Nah, sementara ketika berbicara mengenai Islam, yang diseru kemudian di antara mereka adalah orang-orang beriman, Bang Hos, orang-orang mukmin. layar minta digedein tuh orang-orang pada aku tuh. Oh ya, lanjut. Seperti itu adanya. Nah, Terus cuman ada yang membuat saya bertanya-tanya di sini. Teman-teman Kristen itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar kemudian. Tetapi ada poin yang kemudian yang harusnya menjadi dasar pijakan di dalam berkeyakinan, tetapi itu saya rasa tidak dipandang sebagai sesuatu syarat mutlak. Contoh misalnya, pengakuan dari hampir semua lisan teman-teman Kristen bahwa Kristen adalah pengikut Yesus, kan gitu. Padahal kalau di Islam
yang disebut sebagai umat Islam atau umat baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mereka yang kemudian hidup pada zaman Rasulullah dan hidup setelah zaman beliau. Jadi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW punya legitimasi, diterangkan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Nah, pembandingnya kemudian kami mempelajari Bible, Yesus itu mengaku hanya diutus kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Ya. Nah, ini yang saya sering pertanyakan kepada teman Kristen. Kalau kami menjadi Muslim, kami bukan Bani Ismail, kami juga bukan bangsa Arab. Tapi kedatangan Islam itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kami manusia, maka kami kemudian punya kewajiban untuk ikut ke sana. Kami suka ajaran Yesus itu, kami suka. Ajaran Nabi Musa itu juga kami suka. Bahkan kami beriman kepada ajaran Nabi tersebut. Ketika yang dimaksud Nabi sini adalah yang datang kepada Bani Israel. Akan tetapi, secinta-cintanya kami kepada mereka, mereka diutus hanya kepada kaumnya. Bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Sehingga yang kadang menjadi pertanyaan, teman-teman Kristen ini sebenarnya sampai mana pemahamannya terhadap pernyataan Yesus, misalnya di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, itu dia, Bang. Itu yang masih bertanya-tanya sampai hari ini. Silakan. Oke, jadi menurut Panji begini. Bagi saya, Brother Panji ya, bagi saya Kristen itu sematan sebenarnya. Sematan di dalamnya ada hinaan. Jadi, halo Brother Panji. Halo. Brother Panji. Halo Brother. Brother Panji. Halo. Nah, Halo. Monitor. Ini lagi ngomong, Bang. Nah, jadi begini. Iya. Karena tadi disinggung masalah Kristen, jadi saya nantinya akan bertanya pada Panji, tapi saya jelaskan dulu sedikit di awal. Jadi Kristen itu kata disematkan orang-orang Antioquia, disematkan. Jadi dikasih label. Dari keadaan murid-murid itu, sebenarnya Kristen ini kan kita udah tahu bersama, itu hinaan, ejekan. Bahkan ada ejekan-ejekan yang lain bagi orang Kristen itu yang lebih dahsyat lagi kepada Yesus. Jadi seperti itu, ada ejekan-ejekan yang lain. Tapi salah satu disematkan bahwa Yesus itu dan murid-muridnya mau digolongkan mereka seperti apa? Oh, ini Kristen. Tapi di dalamnya ada ejekan begitu, karena memang murid-murid Yesus itu kebanyakan itu di Galilea. Galilea itu wilayah kegelapan, banyak penjahatnya. Seperti itu di Galilea. Jadi wilayah kegelapan, banyak penjahatnya. Nah, sekarang begini. Dengan disematkan Kristen sampai hari ini, apa Pak tidak merasa risih atau merasa nggak enak dengan sematan seperti itu? Karena itu sematan yang dari orang lain, bukan Yesus sendiri yang mencetuskan bahwa murid-muridku adalah Kristus, pengikut Kristus atau Kristen. Bagaimana? Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena memang kita harus memikul salib ya, seperti itu, harus kuat di dalam penghinaan apapun itu. Itulah sebagai pengikut Kristus. Jadi tidak ada masalah bukan? Udah jadi sampai sekarang ini udah jadi agama, nggak merasa risih kah? Iya. Tidak merasa risih. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini punya aturan. Jadi sebenarnya Kristen ini bukan agama, tetapi di Indonesia ini kita harus memiliki yang namanya agama, seperti itu. Jadi dijadikan sebuah agama di Indonesia ini. Sebenarnya kan Kristen ini bukan sebuah agama, karena Yesus tidak pernah datang, atau Allah tidak pernah menyuruh Yesus membuat agama di dunia ini. Oke, itu aja. Terus? Ya, itu aja sih, Pak. Jadi itu salah satu sematan. Kemudian
apa namanya? Brother Panji tahu nggak band Pantera? Halo, kenapa? Band Pantera. Mm-mm. Tahu nggak artinya band Pantera? Coba dijelasin, Bang. Band Pantera ini ejekan kepada Yesus sebenarnya. Mm-mm. Ejekan kepada Yesus, apa namanya? Memang jelek sekali ejekan ini kepada Yesus. Karena memang kalau dilihat dari segi apa namanya, kita belajar ya, sama-sama belajar sejarah. Memang Yesus ini lahir dari, sebenarnya kan saya bilang kemarin, Yesus itu mau lihat dari sudut pandang apapun, 4 Injil, nanti apa namanya, Panji bisa koreksi kalau salah. Di 4 Injil Alkitab yang kita punya yang namanya New Testament, Perjanjian Baru, oke? Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru itu selain tulisan Paulus dan rasul-rasul, ada 4 Injil khusus yang bercerita tentang Yesus. Journey of Jesus Christ, perjalanan tentang Yesus Kristus di Israel 3,5 tahun. Oke? Nah, di 4 Injil ini tidak ada satupun yang menyoroti Yesus Kristus itu sebagai Theos. Bahkan sebagai Lord pun tidak. Oke, saya inventaris satu-satu ya. Injil yang pertama adalah Injil Matius. Oke? Matius. Nah, Matius ini cuma menyoroti Yesus itu hanya sekedar raja manusia. Karena apa? Iya. Matius lihat, oh, Yesus ini hanya sekedar raja manusia. Karena apa? Hanya di Injil Matius lah yang ada silsilah. Kalau mau cari di Injil Markus, Lukas, Yohanes tidak ada silsilah. Hanya di Injil Matius yang ada silsilah Yesus. Matius pasal 1. Dia dari garis keturunan King of David, King of Solomon, terus sampai kepada Yesus Kristus. Jadi Rasul Matius ini, pemungut cukai yang jadi murid Yesus ini, dia hanya lihat Yesus itu di sisi, oh, dia ini hanya sekedar king, raja. Berarti tidak ada kata Theos di situ, tidak ada kata Lord di situ. Hanya sekedar kings, oke? Kalau pendeta-pendeta yang belajar teologi tahu ini, tapi kadang-kadang nggak mau dibicarakan ini. Yang kedua, Injil Markus. Markus ini penulisnya Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Nah, Markus melihat Yesus itu hanya sekedar doulos, hamba. Iya kan? Karena dalam Injil Markus pasal 10 ayat 48 Alkitab berkata, Yesus itu hanya datang untuk melayani dan memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Dikonfirmasi dengan Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 12. Dia mengosongkan dirinya dan ambil rupa sama seperti doulos, hamba dan taat mati di kayu salib. Jadi Injil Markus itu Injil yang kedua, melihat Yesus itu hanya sekedar doulos, hamba. Tidak ada yang namanya kurios dan Lord di situ. Kemudian ketiga, Injil Lukas. Injil Lukas melihat Yesus itu hanya sekedar anak manusia. Iya kan? Dia lahir dari Maria, ada turunan manusianya, hanya sekedar anak manusia biasa. Tidak ada apa-apanya dalam dirinya, manusia biasa. Makanya Yesus selalu dalam Injil Lukas, anak manusia datang, anak manusia datang, anak manusia datang. Selalu itu yang keluar dari bibir mulutnya di Injil Lukas. Kemudian Injil yang keempat, Injil Yohanes. Ini paling luar biasa lagi Injil yang keempat ini. Murid yang paling dekat dengan Yesus siapa? Brother Panji. Yang paling dekat dengan Yesus tentu yang namanya Yohanes, rasul yang paling muda, rasul yang selalu dekat dengan Yesus. Nah, dia melihat di Injil Yohanes, dia tulis itu, dia lihat Yesus itu hanya sekedar anak Allah yang kudus. Not Theos, not Lord. Kurios. Not Theos. Jadi 4 Injil ini, saya kasih contoh, 4 Injil ini sama begini. Saya, Brother Panji,
Bang Suma, kemudian ada satu orang lagi, 4 orang. Kita melihat hewan yang sama, sapi, iya kan? Sapi contohnya. Saya dari depan, Bang Suma dari kanan, Bang Panji dari kiri, ada orang lagi satu di belakang. Fokus sama, sapi, tapi ada berbeda. Berbeda, oh dia ini ada doreng-dorengnya sebelah kiri. Oh kanan ini bekas cap besi. Artinya mereka lihat Yesus, tapi mereka lihat Yesus hanya sosok begini loh, Yesus Kristus. Jadi terkonfirmasi dengan 4 Injil ini. Siapa yang bisa bantah ini? Semua di STT mengajarkan ini. Nah ada di 4 Injil ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tidak ada. Dari pandangan Rasul yang dekat dengan Yesus sendiri, Rasul-Rasul ini yang menggambarkan Yesus hanya sekedar raja biasa, hamba, anak manusia, anak Allah yang suci. Jadi menurut Brother Panji itu seperti apa? Iya, dari kita melihat pembacaan Injil itu, ya kita harus ikuti yang tertulis, nggak boleh diasumsikan. Bukan asumsi, itu ada data, Panji. Ada data semua, sama seperti saya bilang tadi. Matius pasal 1 itu ada silsilah. Markus pasal 10 dia maksud saya sebagai hamba. Terus ya. Ya, benar. Itu semua yang host sampaikan tadi ini benar. Ya. Dan kita harus ikutin apa yang sesuai dengan yang tertulis. Itu maksud saya. Jadi kita jangan dibuat lagi Yesus adalah Allah begini-begini, padahal jelas di situ tidak ditulis seperti itu. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa Yesus adalah Allah, tetapi sebagai Lord. Lord artinya Tuhan. Tuhan atas kita itu setelah dia mati dan bangkit, seperti itu ya. Jadi Bang Suma, bagaimana, ada pendapat dari Bang Panji ini mengenai yang dilihat oleh yang saya paparkan tadi ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak satupun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, baik. Jadi gini, teman-teman, ketika berbicara tentang kitab, khususnya Perjanjian Baru yang diimani oleh teman-teman Kristen, pertama, kitab ini itu tidak pernah dituliskan untuk Bani Israel. Ini dulu yang dicatat. Jadi kitab kanonik itu beserta tambahan 14 kitab dari Paulus itu adalah kitab yang ditulis memang diperuntukkan untuk bangsa Romawi dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Kenapa demikian? Karena para penulis tahu konsep yang mereka sajikan kemudian itu adalah konsep yang sungguh-sungguh bertentangan dengan konsep yang diimani oleh Bani Israel, yaitu praktisi Torah. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sehingga ketika dikatakan di Antioquia lah pertama kali orang-orang ini disebut sebagai Kristen dan itu adalah ejekan, itu betul. Karena yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus mengaku, Paulus mengaku di dalam Galatia 1 data 16 dan 17 bahwa dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ketika dia sampai di sana dia mengajar kepada non-Yahudi. Ini harus disikapi dengan bijak dan arif. Bahwasanya pengajaran Paulus dalam hal ini surat-suratnya, kitab-kitabnya dan kitab yang dikanon itu adalah suatu kitab yang memang, sekali lagi saya katakan, yang memang diceritakan atau diberitakan untuk non-Yahudi. Sehingga menceritakan tentang tokoh yang bernama Yesus. Di mana orang Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus itu. Yang mereka kenal adalah Isa, yang mereka kenal adalah Yesua. Kenapa dia disebut Yesus atau Jesus? Itu karena pangsa pasarnya adalah Romawi Yunani. Dari Yunani nyebrang sampai Eropa, nyebrang sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Maka nenek moyang kita kemudian ikut kepada agama mereka. Tapi kalau kita ingin jujur, pertama yang tadi yang saya katakan di awal bahwasanya Yesus dalam hal ini adalah nabi yang datang kepada Bani Israel,
mengaku dengan lisannya dan juga dipraktekkan dengan perbuatannya bahwa dirinya betul-betul adalah utusan Tuhan, tapi untuk Bani Israel saja. Ajarannya pun hanya untuk Bani Israel toh. Nah, lalu kemudian setelahnya terangkat ke langit karena diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman penganiayaan bangsa yang dimana menolak beliau. Muncul ajaran yang memang Yesus sudah nubuatkan. Waspadalah terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Domba ini adalah Bani Yakub. Serigala adalah Romawi. Nah, kenapa Yesus mengatakan domba? Kenapa nyamar seperti domba? Karena memang jelas Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, Yeremia 50 nomor 11 yang disebut domba itu hanya dari Bani Yakub. Nah, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang. Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, sekali lagi saya katakan, saya sangat menghargai Komal ini ya, bisa memberikan edukasi. Cuman sekarang permasalahannya adalah sebaik-baiknya lisan kita mengajarkan tentang kekristenan kita ini, itu tidak akan sampai kepada poin di mana Yesus itu datang di atas muka bumi. Ini saya harus katakan kepada saudara-saudara saya. Berdasarkan pelajaran yang saya lakoni selama ini. Saya mencari data di mana Yesus pernah mengaku diutus untuk seluruh umat manusia, tapi sampai hari ini saya tidak temukan. Yang ada di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Artinya bahwasanya Yesus memang memblokir ajarannya hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kita. Adapun kemudian, iya silakan. Ini sekedar saya bertanya, Thomas itu matinya di mana? Thomas mati di Israel. Thomas yang Anda maksud mungkin adalah orang yang kemudian sama seperti Petrus. Naikin si Sudibyo sama Billy tuh host. Biar saya dibawa aja. Sudibyo sama Billy kamu naikin host. Sudibyo sama Billy ya? Oke. Ya naikin. Mana dia? Mas? Sama lanjut, seperti iya. Sama seperti Santo yang ada di Roma, ya, yang disebut sebagai Petrus. Padahal itu bukan Petrus murid Yesus. Kenapa demikian? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang bersunat. Sementara Roma itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Santo Petrus itu bukan Petrus murid Yesus, tetapi orang lain yang kemudian dinobatkan sebagai Petrus agar dianggap sebagai murid Yesus. Padahal jelas, Yesus berpesan, jangan ke bangsa lain. Yesus mengakui, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, domba yang sesat dari umat Israel saja. Jadi, pola ini saya katakan karena itu berdasar terhadap pengakuan Yesus. 3 tahun Yesus mengajar, memang hanya kepada domba, hanya kepada Bani Israel saja. Kecuali teman-teman Kristen yang mengatakan, kami ini adalah domba yang hilang atau domba yang sesat dari Bani Israel. Tapi apakah ada ilmu yang kemudian bisa kita gunakan untuk membenarkan itu? Kalau bukan doktrin dan dogma, kita tidak akan pernah bisa mengakui bahwa kita adalah domba. Santer-santernya, apa itu ya? Yahudi rohani atau Israel rohani. Itu aja. Tapi itu adalah cara kemudian untuk menutupi bahwa sebenarnya kita ini bukan pengikut, tapi pentuhan. Kalaupun kita dikatakan sebagai pengikut, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, kalau kita mengaku sebagai domba, harusnya kita mendengarkan beliau. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Nah, sementara teman-teman kami, jadi bagaimana, Brother Panji, ada yang harus disanggah? Silakan. Mana yang naikin dulu rekan-rekan kita di bawah itu sudah pada minta tuh. Sudibyo sama Billy naikin dulu host. Ah, cemen banget sih hostnya ini.
Jadi Santai, ini ya, santai. Yes. Jadi Yesus Naikin dulu, ini host. Bentar, Bang Panji. diutus Naikin dulu, untuk host. Tenang tuh, si Sudibyo seluruh udah minta. untuk Sabar, dunia ya. Sabar. Billy mana Billy? Lanjut Panji, lanjut. Jadi seperti yang dikatakan itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya ini diberikan untuk dunia. Dunia ini luas, Billy. bukan hanya sebagian kaum. Jadi jelas Yesus ini diberikan untuk dunia ya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia hanya untuk beberapa kaum ya, karena kita sesuai dengan apa yang tertulis untuk dunia. Oke. Naik ya. Terus lanjut. Saya lagi lihat ini yang mau naik ini kayaknya. Lanjut. Baik. Bisa saya tanggapi, host? Ya, silakan. Baik. Oke, baik. Di data yang Anda bawa, Yohanes 3 barusan, di data 16, bahwa begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan, ya, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan yang tumbal. Itu dulu. Yang tunggal, yang satu yang esa. Iya, bukan yang tumbal. Berarti nanti dia nggak bisa ditumbalkan karena dia bukan tumbal. Kan Itu gitu jangan kita masuk ke situ dulu, Bang. Jangan masuk ke situ. Kita ikut dulu aja. Oke. Yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, yang harus dipercaya di sini Yesus kan? Ya kan, Bang? Iya. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, dunia harus percaya itu atau tidak? Diutus diberikan untuk dunia nih ya. Oke. Dunia harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah wajib hukumnya dunia percaya akan Yesus dengan ucapan itu? Silakan. Jadi kita percaya kepada karya Allah yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Jangan kemana-mana dulu. Karena kalau kita berbicara tentang karya Allah, karya Tuhan, Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa karya Tuhan yang dilakukan justru membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kita lari ke pernyataan Yesus dulu. Makanya kita harus lihat dulu, Bang, gini ya. Jadi Allah ini mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan bagi kita supaya kita orang-orang yang berdosa ini memiliki jalan kepada kehidupan yang kekal. Oke. Nah, ketika kita menjadikan Yesus sebagai jalan, Yesus mengatakan dirinya di dalam Yohanes 17 nomor 3, aku diutus hanya kepada, dia katakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ya, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Apakah ketika kita percaya terhadap pengakuan Yesus itu, maka kita memperoleh hidup yang kekal? Jadi begini ya, Dia adalah jalan. Ketika kita percaya kepadanya, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Betul. Apa yang dikerjakan oleh Yesus kita harus ikutin. Kita tidak boleh berbuat sembarangan seperti apa yang kita mau, seperti itu. Tapi harus mengikuti apa yang dipraktekkan, diteladani oleh Yesus selama Ia di dalam dunia ini. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak Yesus mengajarkan menyembah, mempertuhankan dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa teman Kristen melakukan itu? Karena kita ya, baik di umat Islam dan umat Kristen juga banyak aliran-alirannya, banyak pandangan-pandangannya. Bukan. Kan Yesus yang harus dicontoh ini. Yesus harus dijadikan teladan karena dia memberikan teori.
Ya, kita harus mencontohi dia, yaitu Iya, menyembah Allah yang adalah Bapa kita. iya betul. Nah, Oke? makanya siapa yang dicontohi oleh Kristen menyembah Yesus? Tadi Anda sudah mengakui dia adalah Kurios, dia adalah Lord, dia Tuhan, Tuan. Lord Tuhan. Iya. Terus siapa Tuhan, yang Anda ya. contohi? Siapa yang Anda contohi? Mempertuhankan Kita, manusia. Iya. jadi gini, Yesus ini adalah Lord Tuhan, Bisa naik, Bill. bukan Allah. Nggak Oke? bisa naik, Bill. Iya, itu dia maksudnya. Siapa yang Anda contohi Yes. mempertuhankan utusan? Kan tadi Yesus yang harus diteladani itu. Yesus yang harus menjadi patron. Ketika Yesus menyembah kepada Iya. ilah yang tak terlihat, lalu Anda menyembah kepada Yesus. Ini yang Anda contohi Ya, siapa? Saudara saya kita contohi siapa? menyembah kepada Yesus itu kata siapa? Sini. Oke, berarti Anda tidak mempertuhankan. Tidak menganggap Yesus itu Kita Tuhan. harus, Yesus bukan Allah, tetapi Tapi dia Tuhan atas manusia. maksudnya dia Oke? juga adalah sembahan gitu. Bukan, yang disembah kita adalah Allah yang adalah Bapa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kita harus menyembah kepada Allah karena Allah itu tidak terlihat, yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Oke, sepakat kita, berarti Yesus hanya utusan Tuhan di sana, ya kan? Ya, Ya. Sekarang permasalahannya adalah ketika kita diminta percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Apakah kita ini umat Israel? begini. Jadi kalau kita nggak bisa memperoleh jalan, memperoleh keselamatan, makanya sesungguhnya kita adalah orang tersesat. Yang tersesat inilah yang menjadi milik kepunyaannya. Enggak, maksud saya gini, Bang. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Iya, berarti yang mengikutnya adalah domba yang hilang, yang sesat. Oke? Domba itu Bani Israel. Iya, begini Bang, benar Bani Israel. Tapi kan Bani Israel itu ketika kejadian Menara Babel itu menyebar ke berbagai tempat. Kita nggak tahu yang mana Betul. Bani Israelnya itu. Jadi siapa yang mengikuti dia yaitu Bani Israel karena dia berada di bawah apa namanya ya, Yesus Kristus seperti itu ya. Bani Oke. Israel itu, ya silakan. Saya salah dulu Bang Sumaya tadi. Silakan, Bang. Yang baru naik ini ada teman kita, Pak Firman ya. Halo. Halo, selamat malam teman-teman. Oke. Malam. Nanti are you Christian or Muslim? Ya, Christian. Oke. Nanti selesai paparan dari Bang Suma, penjelasan Bang Suma, boleh Anda sanggah apa yang jadi penjelasan Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jadi saya kasih data misalnya dalam Yeremia 50:17. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8 bahwa yang dimaksud domba di sana adalah Bani Yakub. Ya. Lalu kemudian Yehezkiel 11, Yehezkiel 34, Yehezkiel 37, Ulangan 30, Mazmur 107 dan juga Yesaya 11:12. Bani Israel dibuat berserak oleh Tuhan. Berserak penjuru bumi. Itu yang harus kita pahami dulu. Maka Yesus ketika datang dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada umat yang sesat dari Bani Israel." Nah, ini poinnya. Oleh karena itulah kemudian saya ingin ketegasan dari teman-teman Kristen yang ada di sini. Apakah teman-teman Kristen ini adalah Bani Israel? Kalau bukan Bani Israel berarti boleh dong saya katakan, Andalah yang menggenapi nubuatan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Kecuali saudara-saudara mampu menunjukkan bahwa identitas Kristen itu adalah Bani Israel juga. Silakan. Bagaimana menurut Bang Wafirman? Saya kasih waktu lu Bang Wafirman mengenai penjelasan Bang Suma. Baik. Bentar ya. Ya, betul. Memang di dalam kita perhatikannya. Di dalam progres penebusan itu, pertama-tama bahwa kita harus tarik dulu sejarah dari awalnya. Bahwa memang di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan itu Allah yang hidup.
memilih satu bangsa, itu bangsa Israel. Ya, setuju dong? Ya. Memilih satu bangsa, itu bangsa Israel, untuk dijadikan sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang memuji Tuhan, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan sebagainya macamnya. Dan kita melihat di dalam perjalanan itu, bangsa Israel dibuang ke Mesir karena kelaparan saat itu. Firaun tidak mengenal lagi siapa Yusuf dan sebagainya macamnya. Setelah itu mereka dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, kemudian kita lanjut dari nanti tadi si Bang Juma itu membaca ada Yeskiel, ada Yeremia dan sebagainya macam, bahwa Bani Israel itu atau Bani Yakub itu sudah terbuang. Itu betul. Ini terjadi karena memang ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan Allah Yahweh mereka yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ini sejarahnya dulu. Pindah tangan ke Media Persia, setelah itu pindah tangan lalu masuk ke Romawi saat itu. Nah, sekarang pertanyaan Bang Juma adalah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada domba-domba yang hilang Bani Israel. Betul begitu ya? Ya. Sedangkan banyak, misalkan kayak orang Kristen sekarang itu ada yang Indonesia, ada yang Singapura, ada yang itu kan bukan Israel. Nah, justru disinilah yang perlu kita harus perhatikan, bahwa ketika Yesus berbicara itu secara spesifik, itu betul bahwa memang pertama-tama misi Allah itu kepada orang Israel. Tapi kita perlu melihat secara progresif, itu tidak hanya sampai di situ, bahwa ketika Allah mau menyelamatkan manusia, tidak hanya bicara kepada Israel dan keturunan secara lahiriah, tetapi yang dimaksudkan di sana juga adalah include mereka yang percaya kepada Yesus di dalam iman, ya, di dalam iman, dan merekalah orang Israel, keturunan Abraham. Nanti kalau saya tunjukin satu ayat itu di dalam Galatia, saya lupa, sebentar saya coba searching, bahwa betul bahwa ini bukanlah umat pilihan secara lahiriah atau keturunan Israel secara lahiriah, tetapi kita ini menjadi anak Abraham, anak pilihan, karena kita percaya Yesus di dalam iman. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus dicangkokkan menjadi umat pilihan itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru itu bukan saja hanya bicara kepada orang Israel secara lahiriah, tetapi sekali lagi penekanannya adalah bagi siapa yang percaya kepada Yesus di dalam iman bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka dia memiliki hak sebagai anak, ya, yang sebagaimana orang Israel yang sudah ditetapkan oleh. Saya salah satu ayat, ya. Bang Briman itu tidak dikatakan mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan, tetapi sebagai Tuhan, ya. Itu dalam Alkitab kita, ya. Sebentar ya. Tertulis di situ itu Yesus adalah Allah, Wirman. tetapi Lord, ya. Halo Bang Wirman. Itu dulu. Ya, halo. Ya, terus lanjut. Ya, saya lanjut ya. Itu misalkan ya di dalam Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kan Pak Yesus yang perkataan Yesus tadi, ya. Kita fokus ini di dalam pertanyaan Bang Juma. Kita ikut dulu logika berpikirnya Bang Juma ini. Bahwa tadi Yesus kan mengatakan, aku datang kepada domba-domba yang hilang, itu orang Israel. Nah, sedangkan kan dia pertanyaannya, sedangkan orang Kristen sekarang kan, misalkan salah satu Indonesia, itu kan bukan orang Israel asli. Ya betul, tapi perhatikan, kita harus membaca secara holistik. Sekali lagi, kita harus membaca secara holistik Alkitab itu. Tidak hanya kita mau membaca satu bagian penting yang itu menurut kepentingan kita sendiri dan kita tidak melihat konteks yang lain. Nah, salah satu di dalam Galatia pasal 3 ayat 7-8 dikatakan di sana, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Gitu ya. Dan Israel itu kan keturunan dari Abraham, gitu ya. Anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah memberikan orang-orang bukan Yahudi karena iman, bukan orang Yahudi, sekali lagi ya.
Itu mereka yang orang Yunani kah, orang Mesir kah, orang Indonesia kah, gitu ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini kan janji kepada Abraham ya. Ketika Allah mengatakan bahwa engkau akan diberkati, itu berkat sebagai anak keturunan dan tanah. Dan keturunan itu kan termasuk bukan saja mereka yang secara lahiriah, yang mengaku sebagai Yahudi lahiriah, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus, inilah hasil karya Yesus di dalam keselamatan itu. Jadi itu Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma, saya berikan kesempatan waktunya. Silakan. Iya, baik. Jadi yang pertama, Anda mencoba menggunakan data-data surat-surat Paulus untuk Romawi Baik. untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Lalu Anda mengkanter pernyataan Yesus itu dengan Galatia 3. Sehingga Anda sampai pada poin bahwa karena Abrahamlah kemudian orang di dunia akan mendapatkan berkat. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang, mohon maaf ini, berbicara tentang Nabi Abraham atau Abraham alaihissalam, saudara tidak mau kemudian mengatakan bahwasanya Ismail itu adalah anak yang sah. Ismail itu adalah anak budak. Ismail itu anak yang tidak diinginkan. Artinya bahwasanya Anda tidak mendapatkan berkat dari sana. Itu adalah kutuk. Sabar Bang, sabar. Itu adalah satu hinaan terhadap Abraham. Karena Ismail itu adalah anak kandungnya. Anda mau hilangkan identitasnya seperti apa pun tidak bisa. Makanya di dalam Kejadian 12 nomor 3 itu, nomor 6 dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah, Anda sudah mengutuk Abraham alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kantor dulu ini, yang satu-satu dulu, supaya saya nggak lupa. Boleh nggak? Iya, poinnya saya kasih poinnya 30 detik. Poinnya adalah Anda mengkanter pengakuan Yesus dengan menggunakan pengakuan orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku di dalam Filipi 3, dia sebagai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 juga dia mengaku sebagai orang Farisi. Silakan. Oke, nah sebenarnya gini loh Bang Juma, ini udah terlihat nih, sebenarnya udah loncat lagi nih. Tadi Bang Juma sudah mengatakan bahwa kalau Anda mengakui Abraham, kenapa kemudian anaknya salah satunya adalah Ismail tidak diakui? Ini kan sama saja penghujatan kepada Abraham, begitu ya kira-kira. Nah saya counter dulu. Nah makanya kita perlu perhatikan konteks pembicaraan kalau bicara soal Alkitab. Sedangkan konteks Abraham kalau bicara soal keturunannya, memang itu tidak terhitung Ismail. Tetapi bukan berarti kita mengatakan Ismail bukan anaknya. Memang Ismail itu anaknya pribadi ya, anak-anak Abraham, tetapi bukan istri yang ditentukan oleh Tuhan. Karena kan kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab, Alkitab kita secara khusus nih, nggak tahu kalau kitab yang lain mencatat apa. Alkitab itu mencatat bahwa Ismail itu adalah anak Abraham dari gundiknya Sarah. Begitu. Ya, dari gundiknya, dari pembantunya Sarah saat itu. Begitu. Jadi memang itu tidak terhitung sebagai anak yang dijanjikan oleh Tuhan yang menjadi tahta pewaris, apakah itu secara rohani nanti, apakah itu guna dan dan sebagainya macamnya. Jadi yang terhitung hanya Isa. Kalau versi kita, kalau sudut pandang kita sebagai orang Kristen, ya sekali lagi saya nggak tahu apakah Anda setuju atau enggak, itu enggak masalah. Tetapi saya perlu kasih tahu bahwa Alkitab kita mencatat bahwa kalau nanti saya tidak perlu baca lagi karena itu panjang lebar sekali. Nanti teman-teman bisa baca dalam Kejadian itu peristiwa soal Hagar dan anaknya yang diusir dari rumah. Ya karena memang tidak diakui, itu satu. Yang kedua, tadi Bang Juma mengatakan bahwa Wafriman memakai data mengcounter kata-kata Yesus dengan orang Farisi. Sedangkan kan Paulus itu kan mengaku dirinya sebagai orang Farisi di Filipi pasal 3 dan di Kisah Para Rasul. Nah menarik, logika berpikir itu salah sebenarnya Bang Juma.
ya, teman-teman salah. Kebanyakan orang teman-teman yang berseberangan iman dengan kita mengatakan bahwa apakah Yesus itu menulis Alkitab? Apakah Yesus itu punya punya Injil sendiri? Nah, ini kan logika berpikir yang salah. Apakah Yesus itu adalah Kristen kalau kita lebih jauh ya? Ini logika berpikir yang salah. Sedangkan Yesus itu kan Allah itu sendiri. Jadi loh, apakah itu Yesus itu serta di dalam mewahyukan itu? Kita mengatakan Filipi yang tadi kamu bilang, Bang Juma bilang bahwa dia mengaku dirinya orang Farisi. Yes, itu betul. Dia sedang mengakui dirinya, memberitahu loh, gua dulu penganiaya yang percaya sama Yesus itu loh. Saya mati-matian, bahkan saya rela kepala saya digorok, leher saya digorok, hanya membela untuk iman Kristen itu sendiri, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu pasti punya hidup yang kekal. Bukan berarti ketika mengatakan Paulus itu orang Farisi berarti bertentangan dengan yang Yesus katakan. Tidak. Justru secara keseluruhan perjanjian lama, perjanjian baru itu include adalah Yesus ikut mewahyukan. Karena di dalam kepercayaan kami sebagai orang Kristen, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu tidak perlu lebih panjang lebar ya. Itu tanggapan saya, Bang Juma dan teman-teman. Silakan Bang. Iya, Bang Zuma, saya ini dulu tambahin dulu sedikit ini tentang katanya tadi itu Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat saja ya, untuk Bani Israel gitu ya. Tapi ada ayat mengatakan, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita garis bawahi, kepadaku telah diberikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa loh, bukan hanya Bani Israel. Oke? Jadi saya hanya tunjukin ayatnya aja. Oke, silakan. Lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Saya bantah dulu ya. Data Anda itu data yang Anda ambil dari data yang Anda ambil kemudian dari Lembaga Kitab Indonesia. Kalau Anda melihat dari original teksnya, bunyi yang seharusnya menjadi terjemahan Indonesianya itu tidak seperti itu. Ini sudah berapa kali saya sajikan kepada teman-teman bahwa ketika berbicara mengenai Matius 28 itu, di data 19-nya, itu sangat jelas Yesus mengajarkan, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadi yang mau dijadikan murid di sana adalah ras muridnya. Bahasa Yunaninya jelas. Kalau Anda mempelajari original teksnya, di situ jelas dikatakan poreutentes, mateuteusate. Artinya jadikanlah murid semua ras muridku. Apa ras murid Yesus? 12 suku dari Bani Israel. Rat itu etnos. Atau kita menggunakan bahasa Indonesia etnis. Etnis itu adalah ras, suku. Jadikanlah murid seluruh suku muridku. Coba Anda pelajari kajian bahasa ini, bahasa Yunaninya. Anda akan dilarikan ke sana, pasti Anda akan paham itu. Tapi kalau masuk ke Lembaga Kitab Indonesia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu poin yang keliru. Kalau kita masuk ke dalam original teks. Ya, poreutentes mateuteusate. Artinya jadikanlah murid semua suku muridku, kan gitu. Kalau etnos dalam bahasa Yunani itu adalah suku. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Makanya Anda membantah pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Ingat saudara-saudara, Yesus hanya 3 tahun berkeliling mengajarkan Injil. 3 tahun Yesus mengajarkan Injil. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Berarti sudah tidak ada lagi firman setelah naik ke surga, ke langit. Sementara kitab kanonik itu adalah firman-firman yang dituliskan oleh penulis kitab kanonik, termasuk Paulus, yang tidak langsung bertemu dengan Yesus.
Malah Paulus kalau Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 9, siapakah engkau Tuhan? Barulah kemudian Tuhan menyatakan diri ke Ananias. Ananias kemudian menyatakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Artinya ada firman-firman baru yang datang setelah Yesus terangkat. Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Sudah Yesus sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman. Ketika ada firman setelah Yesus terangkat ke langit, itu firman palsu. Mohon maaf nih, ini data, Bung. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi itu pengakuan Yesus sendiri. Coba lihat Bang, itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 Mengatakan Yohanes 3 kasih Allah akan Iya, ini yang tadi saya sudah sampaikan itu, Bung, dan Anda tidak bisa menjawab itu. Begitu besar, begitu, ya, gimana, Bang? Saya coba pengerti. Yang tadi Bang Zuma bilang itu hanya ras. Rasanya Anda salah. Saya juga lagi buka. Jadi Silakan. Saya baca ya untuk bahasa Yunani-nya. Teks yang mengatakan Matius 12 itu. Di sana Silakan. Etne itu bukan etnis, tetapi nation. Nah, Anda coba lihat. Oke. Mari kita uji. Ada nggak yang bisa buka kamera? God, sebentar saya baca. God, therefore disciple all the nation, baptizing them in the name. Jangan ke bahasa Inggris, Bung. Langsung ke bahasa Yunani. Saya coba, cuman saya balik kamera. Gimana cara balik kameranya ya? Ya, jadi sebenarnya etne itu tidak berbicara ras, Bung Juma. Itu nation. Nature, kasusnya pun kalau kita melihat passing satu-satu itu kasusnya itu mengatakan non akusatif neutral plural. Jadi jamak, nation, bangsa. Jadi bukan etnis, bukan hanya satu ras. Dan lagian kalau kita membaca secara konteks tidak bicara hanya satu ras, Bung Juma. Jadi cara berpikir kita saya rasa itu berbeda, ya. Maka mari kita perhatikan. Saya pribadi ya, saya anjurkan kalau teman-teman mau belajar Alkitab untuk mengenalinya, maka jangan baca satu teks saja, tetapi baca teks itu di dalam konteksnya. Jangan lepaskan teks di dalam konteks. Ya, itu perlu sekali, penting sekali. Jangan sampai kita menyalahkan teks dengan membaca teksnya dengan mengeluarkan konteksnya. Sedangkan konteks bicara di sana itu bicara soal cakupan luar, karena Yesus itu mau mengakhiri pelayanannya, gitu loh. Dan nanti itu dijawab lagi secara konteks jauhnya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi saya rasa teman-teman perlu perhatikan, khususnya yang teman-teman saya Kristen ya, perlu belajar baik-baik. Nation itu, etne itu tidak bicara etnis, bukan hanya etnis, bukan hanya satu ras. Bukan saja kita terpaku karena, coba perhatikan, kan murid-muridnya Yesus kan orang Yahudi semua. Nggak mungkin dong. Kan begitu cara berpikirnya. Nah, yang kedua, saya counter dengan yang Anda bilang tadi tentang bahwa Yesus sudah mengatakan sudah selesai, jadi nggak ada lagi Alkitab. Nah, ini cara berpikir yang salah sebenarnya, ya. Ini cara berpikir yang salah, ya. Oke. Apa? Lanjut Bang Suma. Oke. Saya ingin tahu dari saudara ya. Baik. Percaya tidak saudara Panji? Siapa saudara Panji ya? Atau saudara yang lain? Firman. Saudara Firman. Percaya enggak bahwa kelak Tuhan yang mereka sebut Hasem atau Adonai akan mengembalikan semua Bani Israel kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan? Percaya enggak Anda? Nah, ini yang perlu harus perhatikan. Ya. Dijawab aja Bang. Dijawab aja. Aku akan mengembalikan. Di dalam Yehezkiel 11:17, Ulangan 30 nomor 3 sampai nomor 5, Tuhan akan mengembalikan seluruh Bani Israel, Bani Yakub yang berpencar, yang berserak kepada seluruh penjuru bumi. Anda percaya enggak di situ? Dengar. Saya begini, makanya cara berpikir. Percaya. Ada yang mengatakan percaya. Kalau saudara Firman percaya tidak? Dengar dulu. Jangan sampai kita memakai itu. Ketika bicara saya akan mengembalikan, itu bicara soal rohani, itu progres. Kenapa larinya ke rohani? Sementara ketetapan Nabi Musa
yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada Bani Yakub, itu bukan masalah rohani tok. Ada yang disebut sunat hati dan sunat apa? Sunat kulub. Berarti berbicara tentang jasad dan roh. Dari mana Anda mendapatkan konsep rohani saja? Siapa yang ngajarin Anda itu? Sekarang sekali lagi saya tanya kepada saudara, percaya tidak berdasarkan Ulangan 33 nomor 5, 30 nomor 3 sampai nomor 5 dan data Yehezkiel 11:17, sabar Bung, sabar. Yesaya 11:12, Tuhan Hasem Adonai Yod-Heh-Vav akan mengembalikan semua keturunan Yakub yang berserak kepada penjuru bumi untuk kembali kepada tanah yang diperjanjikan dengan Tuhan. Percaya enggak Anda? Nah, Percaya 100%. Nah, satu teman saya percaya. Anda sendiri Firman gimana? begini loh. Loh, kok jadi begini Bang? Bang, kok jadi begini? Dengar dulu, Kok jadi dengar. begini? Pertanyaan saya, percaya atau tidak percaya? Begini, sebentar dulu, dengar dulu. Ketika Yehezkiel berbicara soal itu nubuatan ke depan, nubuatan. Tahu. Betul, paham kita, betul. Sekarang percaya tidak kalau itu akan terjadi ke depannya? Itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Sabar dulu Bang. Percaya tidak bahwa Elohim akan mengumpulkan kembali keturunan Yakub pada titik yang sudah ditentukan? Percaya tidak Anda? Yang dimaksudkan satu titik itu bukan berarti mereka akan kumpul di Israel. Loh, itu janji Tuhan. Makanya cara Itu janji. Loh kok jadi, Bung, Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 nomor 5, jangan kamu berasumsi tentang firman Tuhan. Tetapi imanilah firman Tuhan berdasarkan didikan dari Tuhan itu sendiri. Jangan berasumsi Anda. Bang Jumeng nggak perlu harus mengatakan seperti itu. Itu sudah kita pelajari yang seperti itu. Makanya dengar. Bang Zuma kasih waktu dulu coba dah sama Bang Wang Riman menjelaskan itu biar kita. Padahal saya cuma bertanya percaya atau tidak percaya. Ya, Susah bagi Anda untuk kemudian jujur. Silakan. saya percaya, tetapi yang dimaksudkan saya bilang percaya itu bukan berarti mereka akan dikumpulkan itu satu arah di Israel. Kalau ada datanya, Dengar dulu, sebentar, makanya dengar dulu. tinggi mana firman Tuhan daripada pernyataan Anda? Dengar Kalau dulu. ada datanya mereka akan dikembalikan ke Israel. Sudah. Ya, tinggi mana pernyataan Tuhan yang ada dalam kitabnya Yahudi, aku akan mengembalikan mereka kepada tanah yang telah kuperjanjikan dengan nenek moyang mereka. Mana tinggi pernyataan Tuhan ini dengan pernyataan saudara? Silakan. Di dalam konteks ketika bicara soal Yehezkiel, itu kan mereka sedang terbuang di Babel. Tahu Bang, tahu ini yang sedang kita bahas. Ya makanya Tahu. dengar dong. Maksud dari Bang Suma begini, Bang Firman. Apakah percaya bahwa firman itu lebih percaya firman apa yang lain? Sebab firman itu pasti akan digenapi. Ya, pastilah kita Gimana? percaya firman Tuhan. Tetapi begini, ketika kita membaca ayat-ayat seperti itu kan ayat nubuatan. Pertama kita melihat konteksnya. Ketika Yehezkiel berbicara itu bicara ketika orang Israel di dalam pembuangan. Nah, ketika Yehezkiel membicarakan itu, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian mereka. Ya betul, mereka nanti kembali tuh disuruh pulang sama ketika di tangan media Persia. Nah, tetapi berarti yang dimaksudkan itu mereka yang modern ini saya yakin di asumsi Anda, presuposisi Anda di balik itu adalah ayat itu mau mengatakan bahwa orang Israel yang modern, yang sekarang ini. Begitu. Bukan seperti itu maksud saya. Siapapun di antara mereka, mau modern atau mau ketinggalan, ketika kemudian dikatakan oleh Tuhan mereka semua akan dikumpulkan sebagai satu kawanan domba, dalam satu kawanan domba yang digembalakan kemudian pada padang rumput yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Anda percaya itu? Anda mengatakan percaya. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah ketika Bani Yakub, Bani Israel ini dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, apakah Anda ikut di dalamnya? Sementara Anda bukan Bani Israel. Coba Anda jawab, Nenji. Coba Anda jawab. Kembali lagi ke konteks yang tadi nih.
Sama saja dengan pembicaraan tadi kan, sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel. Sedangkan Ya, kita itu dia. Makanya kan ada nubuatan. Tuhan membuat mereka ada penggenapan, kemudian Tuhan membuat mereka berserak. Penggenapannya mereka akan dikumpul kembali, dihimpun kembali. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan menghimpun Bani Israel, apakah Anda ikut di dalamnya? Kan Anda bukan Bani Israel. Silakan. ini yang dengar cara berpikirnya dulu harus ikuti. Saya jelaskan dulu ke Anda. Ya. Kembali lagi kepada pembicaraan tadi ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba. Sebenarnya juga itu Anda tidak membaca keseluruhan. Sebenarnya kan ini kalau ayat ini kan berbicara ada seorang perempuan Kanaan, yang dimana kan orang Kanaan itu kan tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi. Nah, kembali lagi tidak dipandang oleh Yesus, Bung. Bukan orang-orang Yahudi. Nah sekarang orang yang sesama dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, level tertinggi yang Yesus berikan kepada dia sebagai apa? Domba atau guguk? Udahlah, Anda nggak usah putar-putar itu, kita tahu itu, Bung. Saudara saya yang membawa data itu kan, bukan saya kan? Saya ngerti. Wanita Samaria yang kemudian ikut ke Yesus sambil teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah anakku sakit. Tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak. Mana ada usir dia di situ? Ada. Coba Anda baca Matius 15. Yesus memerintahkan untuk mengusir wanita itu. Nah, cara berpikirnya bukan begitu, bro. Bukan begitu. Ini kenapa jadi cara berpikir saya yang salah, sementara datanya ada tertulis. Makanya, Anda kan Muslim, Anda kan berseberangan, Anda kan tidak percaya Alkitab, toh. Justru karena saya Muslim inilah kemudian saya bertanya-tanya kenapa teman Kristen bertentangan dengan kitabnya, bertentangan dengan Yesus. Anda sendiri yang bertentangan dengan pikiran Anda. Saudaraku, pertanyaan terakhir dari saya. Apapun narasi yang Anda bangun kemudian, pertanyaannya, ketika Bani Israel dihimpun, dikumpulkan kembali, apakah Anda sebagai Kristen juga diikutkan untuk ikut dihimpun bersama Bani Yakub? Ya. Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan kita berbicara dalil ini. Karena kita katanya ini adalah umat beragama harus berfokus kepada dalil. Sekarang mana dalilnya? Saya kasih kisi-kisi supaya Anda paham. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya menginjak tanah Yerusalem. Dengar dulu. Makanya saya jelaskan. Jadi ketika berbicara soal Israel, tidak hanya berbicara itu satu. Yang hilang. Juma dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Silakan. Kalau mau diskusi ini lanjut dengan baik, dengan elegan, Anda harus berikan pakai data. Pakai data. Kalau mau elegan pakai data. Kita hargai host kita. Pakai data. Anda jangan berasumsi. Ingat sekali lagi Amsal 3 nomor 5. Orang beragama itu berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan berasumsi. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada asumsi liar. Silakan. Jangan teruskan, saya jelaskan. Pertama, sekali lagi. Ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca secara literal yang tertulis, kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, Anda tadi mengatakan apakah Anda juga dihimpun termasuk di sana? Saya bilang yes, karena memang itu data Alkitab. Salah satunya Galatia 3 tadi. Galatia 3 tadi, ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Orang yang beriman, makanya tadi saya bilang, puncak dari semua penggenapan dari janji Tuhan, nubuatan itu di dalam Kristus Yesus yang mengembalikan mereka secara rohani. Lalu bagaimana Bung? Ukuran Yesaya 52 nomor 1 adalah orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem. Justru Anda mau kemana? Anda mau kemana? Dengar dulu, perhatikan. Anda mau kemana kira-kira? Kalau Anda hanya membaca sampai di situ, Anda hanya mentok. Kalau baru membaca di situ aja Anda sudah terusir, gimana kalau saya baca yang lain? Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Kalau saya tambah lagi ke dalam Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Anda mau kemana?
Udahlah, nggak usah bertele-tele dengan karena orang Kristen pun Subhanallah, saya tidak bertele-tele, saya sajikan data. Saatnya Anda berpikir. iya, iya itu sudah receh sekali Bang Bro Kok Juma. jadi receh? Anda imani itu sebagai firman Tuhan, Anda katakan receh. Subhanallah, saya aja sebagai seorang muslim menghargai kitab saudara. Anda mengatakan itu receh. Kayak mana ini? Gaya Bang Juma itu yang saya bilang firman Tuhan. Jadi begini ya. Cara berpikir Anda itu Jadi loh. begini. Jangan salahkan cara berpikir saya, Bung. Itu data yang ada di dalam kitab saudara. Anda nggak ngerti Alkitab kami sebenarnya. Bagaimana mungkin Menjelas- Anda lebih mengerti sementara Anda tidak bawa data? Saya bawa data. Aku sudah kasih data tadi sama Anda Galatia 3. Zuma. Galatia 3 Kehidupan itu. kita ini Ya, akan silakan, silakan. berakhir itu setelah kematiannya. Jadi segala sesuatu yang sekarang itu baik muslim apapun agamanya berbicara tentang hal yang akan datang, bukan yang sekarang ya. Jadi segala sesuatu itu berbicara tentang dunia yang akan datang, bukan yang sekarang. Oke? Jadi Oke, Bu. tujuannya itu bukan Baik. Baik. kejasmanian sekarang. Oke? Baik. Izinkan saya 30 detik berbicara. Silakan Bang Zuma, silakan Bang. Oke, Silakan. makasih saudaraku host. Dengarkan Bang Panji, saudaraku Panji. Boleh Anda berbicara tentang hari kemudian. Tapi ingat sebelum ke sana Anda dihakimi dulu oleh Yesus. Pahami itu dulu. Jangan Anda diminta dihakimi oleh Bapa atau Allah atau siapapun. Yesus dulu Anda nggak bisa lolos di sana. Di dalam Yohanes 12 nomor 48 Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kira-kira kalau Anda ditanyai kemudian tentang pola yang Anda lakukan selama ini dalam prosesi agama, apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini diutus kepada seluruh umat manusia? Apa jawaban Anda? Begini ya, saya sudah ngasih ayat tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus dia mengatakan ajar baptislah mereka dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus itu. Enggak nyambung Dan situ. jadikanlah mereka semua bangsa Saudaraku, menjadi bangsa muridku ya. Itu Jadi sudah tadi jelas di situ. Tadi itu sudah kita kupas loh. Sampai kepada original teksnya kita udah kupas itu, Bang. Kopi ini kan kita berbeda-beda versi ya seperti itu. Tapi ini bahaya ini. Kalau Anda sudah mengatakan beda-beda versi, itu bahaya, Bung. Jangan. Itu bisa membuat teman-teman Kristen lain kita marah. Jangan. Katakan ya kalau ya, katakan tidak. itu katakannya itu sesuai juga, kita harus seperti itu. Nah, jadi kita mengikuti yang tertulis, tidak lari kemana-mana apa yang diikuti. Oke, lanjut Bang Juma. Halo Bang Juma. Halo. Ya lanjut bentar. Bang Zuma. Pairing. Halo, Bang William. Ya, sorry, mic saya tadi sempat terputus, rupanya lobet. Tanggapi buat Panji. Iya, jadi sekali lagi mohon izin ya, saudara host. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Anda jangan mengatakan beda versi, itu nggak bagus. Itu bisa menjadi sesuatu yang nanti membuahkan kesakitan terhadap teman-teman kita Kristen. Kita boleh keras dalam berdiskusi, yang penting kita berdata kan gitu, supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, tadi polanya kemudian adalah Yesaya 52 ini nomor 1 ini, orang-orang yang tidak bersunat kemudian tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Sementara Tuhan di dalam data yang kita sajikan, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel, Bang. Tuhan akan mengumpulkan mereka kepada tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sementara Anda bukan Bani Israel. Yang saya khawatirkan, sabar 30 detik. Yang saya khawatirkan adalah ketika penggenapan dari Matius 7, 21, 22, 23 itu tergenapi terhadap Anda. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Orang itu protes. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, bermujizat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan.
Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, ya silakan aja, nggak masalah. Saya hanya sekedar memberikan edukasi. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya astagfirullah. Silakan. Bang Firman, lanjut. Bang Firman. Ya. Bang Firman. Halo, Bang. Masih ada ya? Masih ada apa Jadi- udah nggak ada kayaknya? Jadi segala Ya, Pak. sesuatu itu untuk dunia baru ya. Jadi Yerusalem yang dikatakan itu bukan Yerusalem sekarang. Kita bisa membaca di dalam Wahyu bahwa Yerusalem baru bukan Yerusalem yang sekarang ini. Jadi kita dikumpulkan, yang menjadi umatnya dikumpulkan di dalam Yerusalem baru, bukan Yerusalem sekarang. Jadi kita jangan beranggapan bahwa itu untuk sekarang, karena kita seluruh manusia untuk menantikan kehidupan yang akan datang di dunia lain. Oke, bukan dunia sekarang ini. Kita sekarang ini berusaha dan melakukan kehendaknya supaya kita menikmati kehidupan yang akan datang di dunia yang akan datang, yaitu di Yerusalem baru. Oke, Iya. Bang Juma. Iya, berarti pemahaman saudara dengan pemahaman yang empunya kitab terkait dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Dan satu lagi, kitab yang Anda baca, kitab Wahyu itu tidak diperuntukkan untuk orang Yahudi. Itu diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Artinya bahwasanya pola yang Anda gambarkan ini, bahwa Israel baru dengan Israel yang kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi itu berbeda. Nah sekarang menurut saudara, yang mana yang firman Tuhan? Gitu loh. Yang mana yang firman Tuhan di sini? Kok ada yang dikatakan bahwasanya roh Israel baru? Israel baru ini yang mana? Setahu saya pemahaman Yahudi Israel baru itu adalah hari kebangkitan. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Itu adalah setelah hari kebangkitan, Yerusalem baru. Sedangkan ketika berbicara tentang apa yang ada di dalam Yesaya 52 nomor 1, itu adalah Yerusalem di mana mereka semua akan dikumpulkan. Kalau di Yerusalem aja, Yerusalem duniawi, Anda tidak punya tempat di sana. Apalagi Yerusalem baru setelah kematian. Jadi begini Bang, coba Iya, Abang silakan. berpikir secara menggunakan logika ya. Berpikir pasti logika, Bang. Silakan. Iya. Ya, saya akan mencoba membawa ke sana. Orang ini akan meninggal dan tidak akan dikembalikan ke sana sekarang ya, karena orang ini masih berserakan kemana-mana, Bani Israel ini. Jadi orang itu mati dan nggak mungkin kembali ke sana. Jadi yang dimaksudkan sesuai dengan Wahyu itu yaitu tentang Yerusalem baru, dunia yang akan datang, bukan dunia yang secara jasmani ini, tetapi dunia setelah kematian. Kalau kita mengatakan akan dikumpulkan semuanya di sana, sedangkan yang mati setiap hari di mana-mana. Nah, jadi itu logikanya itu. Jadi itu sudah tabrak logika ya, seperti itu. Karena Bani Israel ini pasti ada yang mati, nggak harus kembali ke sana ya. Jadi tentu berbicara tentang dunia yang akan datang. Dan ingat juga ada dua iman. Imannya bangsa ini Israel yang Perjanjian Lama berbeda dengan iman orang yang mengakui Yesus. Halo, Firman Ibrahim Fasa. Halo, Ibrahim Fasa. Ibrahim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ada ini Ibrahim ini ya. Bang Suma, ada Ibrahim di sini juga yang masuk ada. Bang, aku sebentar aja bang. Ya, silakan. Bang Juma, salam kenal ya Bang Juma ya. Assalamualaikum Iya. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Aku mau tanya sama Panji sekali aja, boleh kan? Ya, silakan. Silakan. Bang Panji, kita cerita tentang logika aja lah ya, logika. Baik. Nggak usah pakai ilmu kan gitu ya kan. Seandainya kalau diputar zaman ini, waktu pas penyalipan Yesus, yang gitu, abang itu ada posisi di situ. Apa yang abang lakukan?
apakah abang ikut sama orang Romawi menyalib dia? Apakah abang lari seperti 12 murid itu? Iya, kalau saya Atau abang posisinya, nonton aja? iya. Jadi kalau posisinya seperti mengikuti ajaran Yahudi, seandainya saya garis keras orang Yahudi, pasti saya ikut melempari dia. Kalau Berarti abang secara ini, secara apa abang lempari dia? karena Sementara karena pengajaran Yahudi itu tidak pernah mengatakan Allah memiliki anak. Kalau kita mau mengikuti itu ya seperti itu ya. Tapi karena kita berada di dalam Yesus sekarang, berarti tentunya kita tidak melemparinya, gitu. enggak, logikanya itu kalau abang ada posisi di situ, apakah abang ikut seperti orang Romawi itu yang menyalib dia? Apakah abang seperti Ya, murid-muridnya yang lari? Atau ya abang diam aja masalahnya di situ? sekarang itu, masalahnya kita itu harus tahu dulu posisi kita itu sudah percaya sama ajarannya atau sebelumnya seperti itu. Tapi Berarti, kalau kita belum berarti harus mati dulu, mengetahui, baru harus jadi Tuhan gitu. itu dikatakan di dalam Alkitab, dijelaskan di situ. Dia yang mati dan hidup supaya menjadi Tuhan atas kita, baik orang Oh, hidup maupun orang mati. berarti abang ikut orang-orang yang menyalib dia lah berarti ya. Itu ada ayatnya, Termasuk abang dukung, bro. termasuk abang pendukung lah yang menyalib dia ya, berarti gitu ya. Kalau saya garis keras orang Yahudi seperti itu Nah, ya, seandainya saya dalam posisi Yahudi, berarti saya pasti juga seperti orang Yahudi. Kita nggak bisa ini, uh, orang Yahudi kan nggak nyalib dia bang. ya maksudnya kan, yaitu mengkhianati akan apa yang telah tertulis seperti itu. Oh, Oke, jadi berarti abang ikut tentara Romawi lah ya, menyalib dia ya. Bang Ya Zuma, Iya, kalau saya sebagai, Iya bang, iya bang. tapi kalau boleh saya boleh sekarang, tanggapi buat Panji? tapi kalau saya sekarang pasti enggak, karena saya Iya, sudah iya. mengerti. Ya, Panji, Iya. coba dengar paparan dulu dari penjelasan dari apa namanya Bang Suma, bertalian dengan paparan Panji yang barusan. Dari pertanyaan dari apa tadi itu. Silakan, Bang Suma. Iya. Jadi gini Bung, ketika saudara mengatakan Anda akan ikut, satu hal yang perlu saudara pahami. Di dalam Matius 26, Matius 22, itu jelas itu penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah berdasar terhadap kesaksian-kesaksian palsu orang Yahudi, imam-imam Yahudi terhadap Yesus. Supaya beliau ini kemudian disalibkan, artinya dibunuh. Apa tujuan pembunuhan ini? Jelas. Oleh karena kemudian imam-imam Yahudi dan rabi-rabi Yahudi pada masa itu melihat pengaruh Yesus itu sangat kuat terhadap Bani Israel. Jadi mereka melihat bahwa Yesus ini semakin besar pengaruhnya, kemudian sehingga orang-orang yang menjadi imam rabi pada saat itu merasa terancam atas perpuluhan yang diterima dari jemaat. Makanya dia mempengaruhi kekaisaran Romawi, dalam hal ini adalah Pilatus, untuk segera melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Di dalam Lukas 23 nomor 2 dikatakan begini, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat, ia menghasut orang-orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu salah satu sebabnya. Di dalam Lukas 23 nomor 2 versi BIMK. Lalu kemudian Matius 7 nomor 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yohanes 19 nomor 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kenapa hal ini terjadi? Oleh karena
pengaruh Yesus terhadap orang-orang yang ada pada masa itu sangat luar biasa. Orang berpaling dari yang tadinya ke imam-imam, ke rabi-rabi, berpaling kepada Yesus. Maka upeti atau pajak itu berkurang. Maka Yesus diberikan kesaksian palsu agar ditangkap. Sementara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7. Berarti Yesus ini sebagai orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Ketika Anda kemudian mendudukkan diri Anda sebagai orang yang melempari Yesus, Anda termasuk orang yang dikutuk oleh Tuhan karena membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, Itu yang perlu. Iya, silakan. Iya, tapi begini dulu, Bang. Kalau saya posisi sebagai orang yang memang ahli dan mengatakan aku ini datang dari Allah dan aku ini adalah anak Allah, ya wajar mereka marah karena Allah bagi mereka itu nggak pernah bersetubuh dengan manusia dan melahirkan manusia, berarti mengkhianati dan juga mengatakan dan merendahkan Allah mereka. Jadi itu hal wajar yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu karena dia mengaku aku dari surga loh, aku ini adalah anak Allah. Kapan Allah punya anak? Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang wajar terjadi. Baik. Karena memang untuk hal itulah dia datang ke dalam dunia ini. Baik. Begini, saudaraku Panji. Kalau hanya alasan karena Yesus mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah di dalam iman saudara, itu adalah alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Dulu, Bang. Jangan dibilang mengaku sebagai Allah karena dia tidak pernah mengaku seperti itu. Lah, itu kan alasannya. Enggak. Yesus mengatakan, nanti saya bacakan klarifikasi Yesus. Pekerjaan mana yang saya lakukan yang membuat engkau ingin melempari aku batu? Kan gitu di Yohanes 10 itu. Tapi dia katakan, bukan karena pekerjaan itu, tetapi karena engkau hanyalah manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Tuhan. Benar kan? Kan begitu? Menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Sabar. Kalau Anda memaksakan karena hanya Yesus mengaku sebagai anak Allah atau anak Tuhan, betapa banyak anak-anak Tuhan dalam kajian-kajian dan literasi kitab suci yang dimiliki oleh orang Yahudi. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, siapapun yang taat mendengarkan didikan Tuhan maka dia disebut sebagai anak Tuhan. Dia sebagai anak Allah. Jadi itu hanya alasan supaya Yesus ini bisa ditangkap. Bahkan Yesus klarifikasi di data Yohanes 10 yang Anda baca tadi. Di data nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka yang ingin membunuh Yesus oleh karena dia mengaku sebagai anak Allah? Dia katakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Yesus sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai penyampai firman, maka Yesus mengaku sebagai Tuhan. Apa yang salah? Musa menyampaikan firman. Tidak pernah mengaku sebagai Tuhan ya. Betul. Betul. Coba Anda lihat di data Yohanes 10. Kalau Anda punya Bible, Anda buka sekarang Yohanes 10 nomor 34. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dinyatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Itu benar. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Berarti Yesus mengaku Allah pun itu sah. Tetapi Allah dalam hal ini adalah sebagai penyampai firman. Itu ayat itu Anda harus melihat konteksnya di situ. Dia tidak mengaku dirinya. Iya, dia kan dituduh, kamu bukan pekerjaan yang baik, tetapi karena kamu hanya manusia, tetapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kan itu tuduhannya di dalam Yohanes 10 itu. Tapi Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah. Jadi Yesus disebut Allah sekalipun tidak merubah kodrat Yesus sebagai manusia, karena dia hanya sebagai penyampai firman.
Oke ya. Berarti Anda menyetujui Yesus adalah Allah. Dari mana saya mengatakan dia adalah Allah? Kan Anda yang maunya begitu. Yesus yang klarifikasi, Bung, bukan Bang Suma. Yesusnya yang klarifikasi. Saya jelaskan, Bang. Jelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai Allah ya. Yesus tidak Anda sedang harus mengaku paham itu. sebagai Allah. Anda tolong pahami. Yesus tidak sedang mengaku sebagai Allah. Yesus membacakan, dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan. Iya, tapi jangan disimpulkan bahwa dia mengaku. Saya orang Sebagai paling Allah. anti kalau ada orang mengatakan Yesus itu mengaku Allah. Jangan khawatir di situ. Itu Anda. Saya sedang membacakan data, Bung. Bedakan ketika orang membaca data. Jelas di situ dia tidak pernah mengaku La dirinya. haula wala quwata illa billah. Coba Anda buka sekarang datanya. Anda bacakan. Saya ingin dengar. Dia tidak mengaku dirinya. Memang dia tidak mengaku, Bang. Makanya jangan asumsi, Loh, Bang. kok jadi saya? Yang ditulis aja. Loh, itu yang tertulis. Ya Allah ya Karim. Ikutin aja yang ditulis. Saya sedang mengikuti apa yang tertulis, saudaraku. Iya. Abang itu tidak mengikuti sehingga mengatakan bahwa tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya kalau itu ada, tapi dia tidak pernah mengaku dirinya. Yang mengatakan dirinya mengaku Allah itu siapa? Ya Anda. Loh, gimana sih orang ini? Yesus Anda yang akui. Loh, la haula wala quwata illa billah. Tidakkah Yesus berkata, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa siapapun yang diperintahkan menyampaikan firman, dia dikatakan kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Apa yang salah? Berarti apakah dia mengaku bahwa dia adalah Allah? Justru dia klarifikasi kepada orang Yahudi. Aku bukan Allah, itu maksudnya. Justru karena itu, Bang, jangan diasumsi bahwa dia adalah Allah. Buktinya betapa banyak manusia di atas muka bumi ini mempertuhankan Yesus. Paham? Itu sebagian orang. Aduh, Abang harus ngerti dulu yang mana yang tertulis, apa yang dibuat-buat. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Allah. Sampaikan itu kepada saudara-saudara kita yang Kristen lainnya. Jangan sampaikan ke saya. Karena saya tidak pernah mengakui Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Makanya udah bang. Jangan sengaja untuk memperlambat waktu. Saya tahu. Anda sengaja untuk kedebuk di situ. Berkolah-ati di situ. Padahal sudah jelas. Saya sedang membacakan pernyataan Yesusnya. Bukan saya menuduh Yesusnya, gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu. Bang Panji, kasih kesempatan dulu Bang Suma terangkan, baru sebentar nanti Bang Panji sanggah kalau udah selesai Bang Suma bicara. Lanjut. Iya. Pasti ada waktu, semua ada waktu. Ya silakan. Jadi jelas Yesus mengakui ketika ingin dilempari batu karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Taurat kamu ada tertulis bahwa Tuhan berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau ada penyampai firman mengaku Allah, tidak bisa dibatalkan. Dia sedang membacakan firman Allah. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan. Jadi kalau diperintahkan, Yesus mengatakan, wahai Yesus, katakan kepada manusia, engkaulah pencipta langit dan bumi. Yesus pun akan mengaku, akulah pencipta langit dan bumi. Kenapa?